نستعين نستمسكهم صراط المغضوب عليهم آمين. وقال الله عنه ونفعنا به في الدارين آمين. Adallu dalilin ala kamali aqli rajul sana'uhu ala akrani. Paling kuatnya dalil yang menunjukkan atas kesempurnaan akal seseorang kalau dia memuji teman sebayanya. Saudara, kalau orang muji orang tua itu banyak. Memuji kepada guru itu banyak. Memuji kepada pejabat banyak, atasan banyak. Tapi memuji temannya, temanku ini hebat, itu jarang. Biasanya bersaing. Biasanya bersaing. Enggak memuji temannya, tapi dia ingin mengunggulkan dirinya. Itu biasanya begitu. Karena itu orang yang sempurna akalnya mengakui atas keunggulan temannya, dan itu tidak semua orang. Itu tidak semua orang. Ya begitu memang. Kadang-kadang kita ini menjadi orang itu kadang-kadang tidak konsisten. Ada yang lebih hebat dijatuhkan. Padahal kehebatan temannya itu akan menjadikan dia hebat. Loh, temannya kok. Kalau Anda berteman dengan orang yang hebat, Anda ini hebat. Kalau Anda bergabung dengan orang mulia, Anda ini mulia. Al-Quran yang ada di masjid, kitab-kitab yang ada di perpustakaan, di rumahnya kiai-kiai, itu kulitnya dari kardus. Kardusnya enggak bernilai, tapi karena bergabung dengan kitab, masuk rumahnya kiai, masuk rumahnya ulama, karena bergabung dengan Al-Quran, masuk masjid-masjid, yang megang harus punya wudhu, padahal kardus. Loh, kalau kita yang biasa ini, temannya kita ini adalah orang-orang baik, kita ini jadi baik loh. Man asyaral asyrafa asya musyarrafan wa mu'asyirul andhari ghaira musyarrafi. Siapa orang hidupnya kumpulnya dengan orang yang mulia, hidup dalam keadaan mulia dia. Orang yang kumpul dengan orang yang hina, hidup tidak mulia. Ama taral jildal haqira muqabbalan fit taghri lamma sara jildal mushafi. Tidakkah kamu lihat bagaimana kulit daripada mushaf Al-Quran diciumi oleh bibir-bibir manusia karena karton tadi itu sudah bergabung dengan mushaf Al-Quranul Karim. Enggak usahlah menjatuhkan teman, akui kehebatan teman, kamu menjadi orang hebat, gitu ya. Wa adallu dalilin ala tawadhu'ihi, bukti yang paling kuat yang menunjukkan atas tawaduknya seseorang, ridahu bitakhir, ridhonya dia untuk dia tadi itu mundur atau di yang terakhir daripada majelis, tidak harus dia ada di muka.
ada di belakang daripada majelis atau perkumpulan. Fi mautinin, di tempat yastahiqu, dia berhak, fihi, dalam itu tempat, at-taqdim, untuk maju. Dia sebetulnya orang yang layak untuk ditaruh ada di muka. Tapi karena sudah dilihat ada orang yang layak juga di situ, dia di belakang. Itu tanda kuat orang itu adalah tawadhu. Kecuali tidak ada yang layak di muka, dia yang layak di muka, tetap lungguh, tetap dia duduk ada di belakang. Tapi tujuannya supaya orang-orang perhatian sama dia, suruh maju ke depan. Lah ini tidak benar. Ini bukan tawadhu, ini ainul kibir, ini intinya sombong itu kalau begitu tuh. Sengaja mencari perhatian. Ya. Tawadhu itu orang tadi itu enggak membedakan dia di muka atau di belakang, sama. Malah kadang-kadang risih kalau ada di muka. Dia lebih senang ada di belakang. Kenapa? Di muka seluruh yang hadir lihat mandang situ. Topinya miring ini kelihatan semuanya. Tapi kalau di belakang topi miring nggak ada perhatian. Matanya kotor, semua orang tahu matanya kotor. Tapi kalau di belakang nggak ada yang tahu. Mereka orang-orang yang tawadhu kadang-kadang tidak mau di depan, Pak. Tapi tidak dibuat-buat, aslinya begitu. Tapi kalau memang disetting, duduk di belakang biar nanti ditarik ada di muka, ya bukan tawadhu namanya, itu bohongan. Nah, tawadhu ini kata Nabi SAW, beliau bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza, wa ma tawadhu'a ahadun illa rafa'ahu Allah." Tidaklah berkurang atau mengurangi sedekah itu daripada harta, tambah berkah, tambah banyak. Dan tidak ada seseorang yang banyak memaafkan kesalahan orang kecuali ditambahi oleh Allah mulia, kemuliaan. Harus balas. Nah, sering memaafkan ditambahi kemuliaan oleh Allah. Dan tidak ada seseorang tawadhu karena Allah kecuali diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara, tawadhu ini ada satu syair begini, tawadhu takun kan najmi la halin nadirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u. Tawadhulah kamu, maka kamu akan menjadi bagaikan bintang yang terang bagi orang yang memandangnya. Bintang itu letaknya di atas sana, jauh. Tapi bagaimana bintang tidak keberatan di bawah kamu? Contohnya, kamu berdiri di atas air yang jernih, sumur yang jernih, kamu lihat bintangnya ada di bawah kamu. Padahal tempatnya di atas sana. Tawadhulah kamu, maka kamu akan menjadi bintang yang sangat terang, bersinar bagi orang mandangnya. Tapi dia tidak keberatan letaknya di bawah kamu. Wala taku kaddukhani ya'lu binafsihi. Jangan kamu tadi itu seperti asap yang selalu mengangkat dirinya sendiri. Pernah Anda melihat asap ke bawah? Selalu naik ke atas. Ya'lu binafsihi ala safahatil jawi wa wadhi'u. Dia selalu mengangkat dirinya, tapi dia tidak bernilai, tidak berharga. Sesak orang, Pak, kalau kena asap. Begitulah kalau orang itu memandang orang yang selalu mengangkat dirinya. Saudara, berlian itu letaknya di bawah tanah.
Tapi karena berharga digali sama orang, dibersihkan, dikasih emban, dibuat kalung, dibuat cincin dan lain-lainnya. Mutiara itu di dasar laut, nyelam orang Pak, diambil, dipoles, dibuat perhiasan. Kamu menutup diri dimanapun kalau kamu itu adalah orang yang mulia, maka kamu akan dicari oleh manusia karena kamu itu adalah ibarat permata-permata di antara umat Muhammad, berlian-berlian di antara umat Muhammad. Begitu Pak. Tapi kalau Anda berdiri di atas sungai, yang ngambang itu sampah, yang ngambang itu mas kuning itu, tapi gembuk yang bau, itu selalu tampil, lihatlah aku, lihatlah aku. Karena itu jangan menjadi itu, jadilah orang yang terpendam. Maka kamu dengan tawaduk kamu tentunya, tapi tawaduk karena Allah lillah, bukan karena dibuat-buat, maka kamu akan menjadi permata dan mutiara umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya, wa adallu dalilin ala ikhlasih. Paling kuatnya dalil yang menunjukkan atas ikhlasnya seseorang, adabul mubalati bi isqatil khalqi fi jambil haq. Tidak pernah memikirkan, tidak peduli dengan marahnya makhluk semenjak dia dalam jalur yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Orang setuju atau enggak setuju terserah. Orang mendukung atau tidak mendukung ya enggak butuh. Daripada nanti diterima sama manusia tapi dalam urusan yang tidak diridhoi oleh Allah. Tahadat kaifa yakunu minal mu'minin. Bagaimana dia dikatakan dalam golongan orang mukmin? Man yurdil makhluqina bisukhti rabbil alamin. Orang yang membuat ridho makhluk, senang makhluk, tapi dengan perbuatan atau ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak gitu orang mukmin, Pak. Orang mukmin yang penting dia dapat ridho Allah, enggak peduli manusia ridho apa enggak ridho. Dia tetap dalam hak, enggak peduli manusia itu setuju atau tidak. Nah, Rabi'atul Adawiyah pernah berkata begini, seorang perempuan nih, laitaka tarda, laitaka tahlu wal anamu mariratun, walaitaka tarda wal anamu ghidabu, walaita baini wa bainaka amirun wa baini wa bainal alamina kharabu. Seandainya engkau bersikap manis kepadaku, aku enggak peduli seluruh manusia ini bersikap pahit kepada aku. Seandainya engkau ridho kepada aku enggak peduli seluruh manusia di alam ini marah kepada aku. Seandainya hubunganku dengan engkau adalah makmur, aku enggak peduli walaupun hubunganku dengan seluruh yang ada di alam ini adalah kacau. Hebat. Hah? Tanda kuat ikhlas seseorang apabila orang tadi itu adalah tidak peduli dengan marahnya makhluk semenjak dia adalah dalam yang hak. Di antara tandanya ikhlas itu adalah istiwa usirri wal alaniyah. Sendiri di muka halayak sama. Jangan di muka halayak seperti santri, tapi ketika sendiri jadi koboi. Sama. Sendiri ya begitu, di muka halayak juga begitu. Itu tanda ikhlas seseorang. Nah, karena itu 3 sifat ini jangan sampai enggak kita perhatikan. Pertama, jadilah orang yang berakal, yang mengakui keunggulan yang lainnya. Kedua, jadilah kamu tadi itu orang yang
tawadhu yang tidak memandang orang lain hina dan tidak memandang dirinya hebat. Jadilah kamu orang yang ikhlas, yang tetap berpihak kepada yang hak, tidak mendahulukan ridho makhluk daripada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Wallahu alam. Ada yang perlu dibahas, agak kurang fit ya, mungkin agak lebih awal selesainya sampai adzan isya mungkin. Fadhal, ada yang perlu dibahas, ditanyakan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah illa kamal isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isri. Mau tanya Ustaz, kita ini kalau seumpama hadas terus bersucinya ini tadi tidak sempurna, resikonya kalau seumpama kita pakai ibadah ini tidak sah. Apakah risiko selain ibadah tidak sah ini tadi ada, seperti ngaruhnya di pribadi kita? Jadi kita tidak taat, apa sombong dan lain sebagainya. Terus pertanyaan kedua. Pertanyaannya itu sudah, kalau kita berhadas gitu, berhadas tidak sempurna, bersucinya tidak sempurna, sempurna. Tidak sempurna dalam arti meninggalkan rukun. Iya, meninggalkan rukun. Itu sama dengan tidak bersuci. Sedangkan orang yang terkena hadas ini tidak tahu dia ini tadi sudah suci apa belum. Ya, ya wes tahu. Terus yang kedua, hadiah kita terhadap orang yang meninggal ini tadi apakah nyampe walaupun kita ini fasik? Walaupun fasik. Iya. Terima kasih. Dengarkan baik-baik. Orang yang berhadas, syaratnya sholat misalnya harus bersih daripada hadas. Hadas itu ada dua, ada hadas besar yang cara mensucikannya dengan mandi, ada hadas kecil yang cara mensucikannya dengan wudu, atau yang seperti wudu kalau nggak ada air tayamum. Paham nih ya? Begitu juga mandi kalau nggak ada air tayamum. Kalau tayamumnya atau wudhunya tidak sah, ya semuanya nggak sah, nanti sholatnya nggak sah, tawafnya nggak sah, semuanya nggak sah. Karena itu harus dipelajari cara wudhu yang sah. Kalau wudhunya tidak sempurna karena ninggalkan kesunahan-kesunahannya wudhu, tetap sah. Tapi ibarat orang hidup cuma cacat. Orang hidup cuma cacat. Karena kesempurnaan tadi itu adalah kalau utuh. Nih, orang hidup perlu mendengar, iya enggak? Tapi enggak punya kuping, hanya lobang gitu aja. Kira-kira mau kamu kawin dengan perempuan begitu? Atau perempuan kawin dengan laki-laki begitu? Ya enggak. Bahkan nih, jari-jari 5 ini dikurangi 1 aja, itu sudah enggak sempurna. Udah jatuh nilainya. Apalagi ibadah kita meninggalkan sunnah-sunnah. Kalau kamu itu bisa wudhu sempurna, sholat sempurna, maka kamu adalah melaksanakan yang terbaik, yang terbagus. Begitu seharusnya. Nah, tapi kalau tidak sempurnanya itu adalah karena meninggalkan yang wajib, sama dengan enggak sholat enggak sah, sama enggak dengan enggak sholat. Wudhu enggak sah, sama dengan enggak wudhu. Puasa enggak sah, sama dengan enggak puasa. Hah? Bagaimana? Apakah? Ya jelas sama dengan enggak sholat, kalau sama dengan wudhu, jelas itu. Tapi kalau meninggalkan yang sunnah, tetap ada efek. Tetap ada
efek, tapi tidak separah dengan meninggalkan rukun-rukunnya tadi itu. Ada satu hadis begini, ini masalah tentang wudhu ya. Nabi pernah menawarkan kepada sahabat, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bi darajat. Maukah kamu wahai sahabat, aku kasih amalan yang banyak mengampuni dosa dan mengangkat derajat, pahala yang sangat besar? Iya ya Rasulullah. Maka Nabi menyatakan isbaghul wudu'i alal makarih, menyempurnakan wudu sekalipun musim dingin atau musim panas. Kalau di Arab itu musim panas Pak, panas bener, tapi dia tidak meninggalkan sunnahnya wudu. Terus bagaimana? Ya airnya didinginkan dulu, jam 10 udah didinginkan airnya, yang diwadahi misalnya timba, kemudian ditaruh di tempat yang tidak kena sinar matahari. Kalau dingin, terlalu dingin, tapi tetap mengamalkan sunnah wudhu. Isbaghul wudu al makarih. Wa kathratul khuta ilal masjid, memperbanyak langkah pergi ke masjid. Selalu mondar-mandir. 5 waktu tidak pernah dia tidak sholat ada di masjid. Wantidharus shalah ila shalah, setelah sholat menunggu untuk sholat berikutnya. Kadang-kadang dia ada di masjid mulai asar, sekalian dah sholat maghrib berjamaah, sekalian sama isyanya baru pulang. Wah hebat itu. Fadzalikumur rubat. Perbuatan yang demikian ini kalau dilakukan itulah jihad fisabilillah. Oh enggak semua orang mampu itu. Ya, kalau hanya sekedar bertakbir turun ke jalan semua orang bisa, tapi melakukan ini enggak semua orang mampu. Itu orang-orang khusus itu. Nah, yang kedua apa tadi? Orang yang fasik doakan orang yang lain, nggak apa-apa, boleh. Orang yang fasik tadi itu bacakan Quran untuk orang lain, nggak ada masalah, boleh. Nggak ada masalah. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Bisa. Nggak ada masalah. Sama dengan orang yang fasik mengumrohkan orang. Orang yang fasik misalnya biayai pengajian atau yang lainnya, nggak ada masalah. Terus bagaimana? Mungkin berkatnya dia masih cinta ilmu, cinta ulama, cinta kepada orang-orang yang soleh. Allah buka jalan untuk dia menjadi orang soleh. Sama diceritakan ada rampok kerjaannya Pak, rampok. Ketika disuruh makan, nggak mau makan karena puasa. Rampok puasa Senin Kamis. Ya akhirnya ditegur, ini rampok. Tapi kamu tadi itu puasa Senin Kamis, kata dia, aku harus punya celah untuk aku bisa berbaik sama Allah. Subhanallah, berkat itu satu saat Allah buka hatinya menjadi orang bertobat, menjadi orang soleh, tinggal di Mekah sampai meninggal di sana. Nah, karena itu ya mudah-mudahan dengan dia tadi itu selalu mendoakan orang-orang yang soleh, ambil berkah daripada mereka, Allah buka hatinya menjadi orang soleh, nggak ada masalah. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau tanya Ustaz, bagaimana orang sejak balik meninggalkan sholat wajib bertahun-tahun? Apa? Meninggalkan sholat wajib, mungkin udah lama bertahun-tahun, ingin mengqadha seperti sholat subuh di sholat kayak tarawih diganti dengan niat. Sholat itu sholat banyak atau hanya satu sholat? Sholat banyak.
seperti sholat tarawih diganti dengan niat sholat subuh tapi nggak pakai kunut, apa dengan seperti sholat qobliyah juga gitu. Iya. Iya. Orang punya utang sholat banyak, terus cara mengqadainya bagaimana? Apakah kalau meninggalkan sholat subuh harus di waktu subuh? Enggak. Boleh di yang lainnya. Justru kalau kamu mengamalkan yang sunnah padahal kamu punya utang yang wajib, itu keliru. Ya benar itu. Qobliyahnya Dhuhur misalnya dibuat 4 rakaat sekalian, 4 rakaat sekalian seperti sholat Dhuhur, diniati mengqadai sholat Dhuhur yang ditinggalkan sebelum asar, diniati begitu. 10 tahun, catat 10 tahun itu berapa sholat gitu ya. Sholat subuh juga begitu. Ini sholat tarawih kan 2 rakaat, nggak apa-apa, ente niati qadha, berarti sudah dapat berapa itu untuk berhari. Begitu memang wajibnya begitu. Ada satu hadis begini, man nama an sholatin aw nasiha falyusalli idza dzakaraha. Siapa orang yang ketiduran meninggalkan sholat atau lupa meninggalkan sholat, ketika ingat, ketika bangun hendaknya dia sholat sekalipun keluar waktunya. Kalau yang ketiduran aja wajib qadha, kalau yang lupa aja wajib qadha, apalagi yang sengaja meninggalkan sholat. Itu qiyas aulawi, ya tentunya lebih wajib begitu. Ada yang lain? Udah masuk Isya? Belum? Ayo. Kalau ada satu lagi, tafadhol. Saya minta maaf ya, saya adzan Isya kita selesaikan, enggak kurang fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di Al-Quran ada ayat man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsa Akhirat, maka di akhirat. wa man yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Itu yang dimaksudkan secara niatnya atau secara perbuatannya, Ustaz? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Orang kalau berharap akhirat, artinya usahanya adalah untuk kebahagiaan akhirat. Ya sholat, ya zikir, ya sedekah, yang lainnya ditambahi sama Allah hasilnya nanti. Artinya enggak persis pahalanya, berlipat-lipat ganda. Berlipat-lipat ganda. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Tapi kalau hanya dia dari itu pinginnya dunia saja, nuti minha, dikasih mungkin bagian dari dunia. Ada yang dikasih, mau jabatan kasih, mau harta kasih, tapi akhirat, wa ma lahu fil akhirati min nasib, nggak ada bagian ada di akhirat. Surga nggak dapat, ampunan nggak dapat, rahmat nggak dapat. Karena itu, fokusnya kita adalah untuk akhirat kita. Berarti tidak kerja, tapi kerja bukan untuk dunia, kerja untuk akhirat. Nih, ada 2 orang pergi ke pasar, sama-sama buka toko. Yang satu niatnya ngumpulin duit yang banyak untuk senang-senang di atas dunia. Yang kedua, untuk biayai anaknya ngapalkan Quran, untuk biayai keluarganya yang wajib ia biayai, yang ia tanggung, untuk membantu tetangganya yang miskin, untuk anak-anak yatim yang ditanggung sama dia, dan seterusnya dan seterusnya. Yang pertama untuk dunia pure, yang kedua adalah dunia untuk akhirat. Yang kedua ini ibadah, Pak, pergi ke pasar. Ibadah pergi ke pasar, beda dong, jangan disamakan. Jangan disamakan, begitu. Saya satu lagi. Terakhir ya. Seorang bayi perempuan itu sunnahnya
dicukur biasa atau digundul. Apa? Seorang bayi perempuan itu sunnahnya dicukur biasa atau digundul. Di apa? Cukur biasa atau Digundul. Iya, oh untuk ini sama. Ya itu aja. Terus seorang istri yang bekerja atau berpenghasilan itu apakah betul tidak diprioritaskan untuk dinafkahi? Untuk apa? Dinafkahi. Itu aja. Bayi kalau lahir itu ada beberapa cara-cara islami dan kesunahan. Diadzani di telinga kanan, diiqamati di telinga kiri. Kemudian umur 7 hari kalau laki-laki dikhitan. Kemudian dicukur rambutnya 7 hari itu, ditimbang dengan emas, sedekah emas. Tidak mungkin 2 kilo, tidak mungkin. Hanya beberapa gram itu, ke bayi kok. Kemudian diakikoi kalau memang mampu. Diakikoi, itu jika mampu itu semuanya. Itu cara islami itu, ya penting. Digundul, laki perempuan tidak apa-apa. Ya. Kemudian benarkah istri tadi itu kalau kerja nggak dinafkahi? Dengarkan, kalau tanpa, jadi ketika dia tadi itu keluar rumah tanpa izin suami dan suami tidak ridho, maka dia dianggap nusyuz, membangkang. Tapi kalau memang itu adalah ridho suaminya, ya tetap dong nafkahi. Tapi kan dia punya duit, ya duitnya dia. Ada apa? Iya, ya nggak usah begitu jadi orang. Itu kewajibannya kamu sebagai laki untuk memberikan nafkah. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bib, saya bertanya masalah doa wudhu, Bib ya. Doa apa? Doa wudhu. Sehabis wudhu kan dianjurkan untuk berdoa. Yang saya tanyakan itu langsung berdoa atau pakaian yang rapi dulu? Apa? Langsung berdoa atau apa? Atau pakaian yang rapi dulu terus berdoa. Apakah harus menghadap langit, Bib? Yang pertama. Yeah. Ada orang berdoa itu tapi diulang-ulang. Wakina ada benar, wakina ada benar, wakina ada benar. Apakah ini anjuran atau tidak? Yeah. Terima kasih. Iya. Doa setelah wudhu itu tidak ada masalah kalau hanya sekitar itu pakai pakaian atau yang lainnya ya. Kalau kita jalan kan juga boleh ya. Kemudian dianjurkan menghadap kiblat, tangan diangkat. Bukan gini, tangan diangkat. Tangan diangkat. Kata Nabi SAW, siapa yang wudhunya sempurna kemudian baca doa itu setiap saatnya, futihat lahu abwabul jannah thamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Pintu surga 8 dibuka bagi dia nanti di hari kiamat, boleh masuk ke pintu yang mana. Pintu surga itu ada namanya babus sholah, pintu sholat, itu bagi orang ahli sholat. Ada bab royan bagi orang ahli puasa. Ini orang dianggap ahli semuanya itu sudah. Karena itu jangan ditinggalkan. Ya, paling baca itu beberapa detik itu. Paham ya? Apakah harus ngeliat langit? Enggak, tapi tangannya diangkat. Paham ya? Terus yang kedua apa tadi itu? Doa diulang-ulangi boleh, asal untuk pemantapan. Enggak harus. Ya, untuk pemantapan supaya lebih mantap. Tidak ada masalah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina. Enggak ada masalah untuk pemantapan. Paham ya? Wallahu a'lam. Saya sudah jamak takdim tadi, saya pulang duluan. Tetap seperti biasa sholat isya, ada jaminan seadanya, mudah-mudahan manfaat.
minta maaf, agak doakan ya, mudah-mudahan insyaallah cepat sembuh. Al-Fatihah. Allah